Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa man kana minal halikin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharuhu ila yaumiddin. Ibadallah, ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu 'azza man qa'il fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan menghindari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dicela oleh Allah Ta'ala dan tidak diridhoi olehnya. Kita hindari perkataan-perkataan yang keluar dari lisan kita berupa umpatan, berupa cercaan, berupa makian, berupa penghinaan, berupa pengolok-olokan terhadap agama kita. Kita hindari pula dari perbuatan-perbuatan kita apapun yang dapat mengurangi iman kita, menghinakan orang lain, menganggap remeh orang lain, lalu suka membicarakan orang lain dan lain-lain dari perbuatan-perbuatan yang tidak menggambarkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita sudah masuk ke penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bagian dari bulan-bulan mulia, bulan haram, bulan yang suci yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang 4 bulan yang haram, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan itu di sisi Allah adalah 12 sejak diciptakannya langit dan bumi, dan di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang haram ataupun bulan yang suci. Pada hari ini kita masuk ke penghujung bulan yang suci itu. Di antara bulan yang suci yang 4 itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan terakhir adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita sudah masuk ke tanggal 24 Rajab. Maka apa yang dapat kita lakukan dari perbuatan amal soleh yang mungkin masih tersisa untuk dapat kita laksanakan, karena ada keutamaan-keutamaan yang didapat di dalam bulan-bulan haram. Walaupun tidak ada keutamaan-keutamaan khusus yang disebutkan oleh dalil-dalil yang sahih, namun ada dalil yang kuat yang menyebutkan bahwasanya tentang amal perbuatan baik yang dilakukan di bulan-bulan haram ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Kalau kita berpuasa Senin
dan Kamis. Kalau kita berpuasa, puasa Daud. Kalau kita sholat dengan sholat berupa sholat rawatib misalnya, ataupun sholat-sholat sunnah lainnya, maka pahalanya berbeda dengan apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan baik itu apabila di bulan-bulan lain selain bulan haram. Begitu pula dengan kemaksiatan, maka kemaksiatan yang kita lakukan pada bulan-bulan haram ini akan dilipat gandakan pula dosanya. Maka di situ ada pewanti-wantian dari Rasulullah SAW untuk berbuat perbuatan yang tidak diridhoi Allah pada bulan-bulan haram. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain kita dibenarkan untuk melakukan perbuatan yang batil. Namun pada bulan yang haram ini ada ketegasan yang lebih lagi karena dosanya berlipat ganda. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu bulan sebelum bulan Ramadan ini yang akan kita hampiri, yaitu bernama bulan Sya'ban. Nabi SAW pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid, kenapa engkau ya Rasulullah melakukan puasa hampir keseluruhan bulan Sya'ban ini? Maka Nabi SAW menyebutkan, Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas. Itu adalah bulan yang manusia terlalaikan darinya. Baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Turfa'u fiha al-a'mal, syahrun turfa'u fiha al-a'mal, yaitu bulan yang diangkatnya amal-amal saleh. Maka uhibbu an asuma hadil ayyam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, aku suka untuk berpuasa pada hari-hari ini. Di bulan Rajab tidak ada. Rasulullah SAW melakukan puasa setiap hari ataupun kebanyakan dari isi bulan Rajab. Namun di bulan Sya'ban Rasulullah SAW berpuasa bahkan hampir 1 bulan. Maka dalam riwayat Aisyah disebutkan dari hadis Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW membiasakan puasa di bulan Sya'ban hampir keseluruhan bulan kecuali hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari Rasulullah SAW diisi dengan berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu yang kadang-kadang kita terlupakan, yang kadang-kadang kita terlalaikan, yaitu mengganti puasa. Mungkin keluarga kita, dari istri kita, dari anak-anak perempuan kita, dari adik-adik perempuan kita, dari kakak perempuan kita, termasuk kita sendiri pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena suatu uzur. Uzur diantaranya yang dibenarkan adalah man kana minkum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Uzur itu adalah siapa di antara kalian yang sakit ataupun kalian dalam keadaan safar sehingga kalian boleh mengganti puasa itu di hari lain. Kadang-kadang kita melakukan safar di bulan Ramadan lalu kita batalkan puasa, namun kita lupa untuk menggantinya. Kadang-kadang kita sakit, termasuk yang sedang menyebar pada hari ini, yaitu sakit COVID, sakit demam dan lain-lainnya. Mungkin kita beberapa hari terkena penyakit ini, namun kita lupa untuk mengganti puasa kita. Saat ini sudah hampir bulan Sya'ban. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, aku tidak mengganti puasaku selama hampir 1 tahun kecuali aku ganti ia di bulan Sya'ban. Apa yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha melakukan puasa untuk mengganti puasanya itu di bulan Sya'ban sebelum masuknya bulan Ramadan berikutnya? Itu dikarenakan beliau tersibukkan dengan apa yang menjadi kesibukan Rasulullah SAW. Walaupun pada dasarnya puasa itu diganti dengan segera, namun apabila kita belum menggantinya pada saat ini, sampai saat ini, maka kewajiban bagi kita adalah untuk mengganti puasa itu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban selain untuk bulan banyaknya Nabi SAW berpuasa di dalamnya dan itu menjadi contoh bagi kita, juga bulan untuk mengganti puasa yang menjadi kewajiban kita di apa yang kita tinggalkan dari bulan Ramadan sebelumnya. Selain itu, bulan Sya'ban disebutkan oleh para salafus saleh adalah bulan Al-Qurra, bulan di mana para orang-orang muslim itu membaca Al-Qur'an.
Syahrul Sya'ban yuqalu bi syahril qurra. Bulan Sya'ban itu dikatakan sebagaimana oleh para salafus saleh sebagai bulannya orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Bahkan sebagian dari kaum muslimin ada yang menutup kedainya demi membaca Al-Qur'an pada bulan Sya'ban. Kenapa kok bulan Sya'ban itu menjadikan Rasulullah SAW begitu juhud dan sungguh-sungguh dalam beribadah, melakukan puasa, melakukan salat, membaca Al-Quran dan lain-lainnya? Karena dia bagaikan rawatib yang ada di dalam salat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, salat itu ada rawatibnya. Sebelum salat zuhur disunnahkan kita melaksanakan salat rawatib. Setelah salat zuhur kita disunnahkan juga melaksanakan salat rawatib. Kemudian setelah maghrib, setelah isya, kemudian sebelum subuh, itu adalah disunnahkan bagi kita untuk melaksanakan salat rawatib. Begitu juga Ramadan. Ramadan ini dengan berpuasa di bulan Ramadan penuh, kadang-kadang kita melakukan kelalaian, kadang-kadang kita melakukan kekurangan di dalam puasa itu. Maka dengan rawatib yang ada berupa berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mudah-mudahan akan menutupi kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena Ramadan sudah mendekat, maka hendaklah kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala di bulan Sya'ban. Begitu juga dari saat ini, memperbaiki apa yang kurang dari apa yang kita lakukan sehari-hari, mengurangi apa yang kurang dari apa yang kita lakukan sehari-hari dari bentuk kesalahan, dan berusaha untuk memperdalam ilmu yang berkaitan dengan puasa kita di bulan Ramadan. Kadang kita puasa, kita sahur, bangun sahur, lalu kita tunggu waktu berbuka. Hanya sekedar itulah puasa kita, sementara kita tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat itu adalah kewajiban bagi kita sebelum datangnya Ramadan dan setelah datangnya Ramadan. Bahkan setelah Ramadan, sholat tetap wajib bagi kita. Begitu pula ada sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan, yang itu kita perlu ketahui dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW untuk mengakhirkan sahur misalnya, dan mempercepat berbuka puasa misalnya. Itu adalah bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak ada hari-hari kita kecuali hendaklah kita isi dengan menambah ilmu, menambah pengetahuan, agar amal perbuatan kita ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadillahil mustafa wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita jauhi segala bentuk kemaksiatan, baik bentuk ucapan lisan maupun perbuatan, dan juga apa yang terdetik di dalam hati kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Ta'ala berupa ketakwaan itu. Kita mohon selalu kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapannya, dengan tidak membusungkan dada, lalu berkata di hadapan manusia dengan perkataan-perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah, para malaikat dan orang-orang yang beriman berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosa yang kami lakukan, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Pada hari ini salah satu dari
sebagian bumimu ya Allah terjadi gempa, terjadi goncangan yang dahsyat yang menimpa sebagian dari umat Islam ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah. Apabila mereka sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah. Apabila mereka meninggal, rahmatilah mereka dan ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah dengan pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.